Sekarang mari kita menyelam sedikit lebih dalam ke alat Maya dan melakukan pemodelan lebih kompleks. Kita akan menciptakan sesuatu yang terlihat banyak objeknya seperti Guns Defense ini. Jadi, pada saat pemodelan atau memodeling Guns Defense ini, saya menggunakan referensi untuk menjadi bahan panduan memodeling Guns ini. Mari kita lihat referensinya dan kita akan gunakan kembali untuk memodeling ulang seperti Guns ini. Jadi, ini adalah suatu alur kerja yang baik untuk Anda agar di suatu saat nanti Anda bisa menggunakan metode ini untuk memodeling hal yang kompleks. Mari kita lihat. Di sini saya memiliki image referensi seperti front view, side view, dan top view. Dan sebelum kita memulai, kita buat dahulu new project, kita ke menu file, dan pilih new skin. Untuk ini kita don't save. Selanjutnya, saya akan menempatkan gambar ini ke dalam adegan, yaitu sebagai acuan. Dan file gambar ini ada di exercise file dan di file referensi materi. Di sini ada 3 gambar yang masing-masing kita sesuaikan atau kita tempatkan di orthogonal view, seperti di front view, side view, dan top view. Sekarang, hal lain yang saya ingin tahu dan ingin memastikan yaitu aspek rasio dari masing-masing gambar ini. Kita pilih front. Di sini dimensinya 500 kali 500. Dan untuk side view sama dan top view pun sama. Jadi jelas untuk ukuran width dan height-nya memiliki ukuran yang sama. Dan mari kita mulai. Ini kita minimize dahulu. Selanjutnya saya akan membuat NURBS plan untuk dijadikan suatu tempat wadah dari gambar tersebut. Mari kita insert NURBS plan, yaitu di menu utama, di create, dan pilih NURBS primitive, dan kita aktifkan dahulu interactive creation agar mudah kita membuat sketch di grid. Atau bisa juga Anda menginsert NURBS plan, yaitu di curve dan surface panel di rag tool. Kita split dahulu kameranya. Yang pertama kita pilih side view, kita klik dan drag seperti ini, dan kita buat ukurannya kira-kira mendekati ukuran dari gambar, yaitu pada side view 500 kali 500. Dan jika sudah, mari kita sempurnakan ukurannya di channel box, dan kita slider, dan kita ke input, dan fokus pada make NURBS plan 1. Kita klik. Di sini saya ingin memastikan 2 hal. Yang pertama pada width atau lebarnya dahulu. Di sini terset 9, yaitu dari hasil kita men-sketch plan ini. Dan mari kita sesuaikan dengan ukuran yang dimiliki dari gambar referensi, khususnya pada side view. Kita lihat di sini pada side view dimensinya 500 kali 500, lebar 500 dan tingginya 500. Dan untuk hal ini, yaitu untuk mengisi option width, saya akan mengambil angka depannya saja, 5 dan 5. Maka saya tambahkan menjadi 10. Maka di sini saya akan ketik 10. Dan saya sesuaikan dahulu. Dan selanjutnya untuk option length ratio, yaitu rasio tinggi untuk lebarnya gambar. Dan untuk mencocokkan rasio plan, yaitu pada opsi length ratio, mari kita kalkulasikan dahulu dengan menggunakan kalkulator. Dan di sini saya ingat tinggi dari gambar adalah 500. Mari kita ketik angka 500 dan membaginya dengan 500. Kita bagi dan hasilnya di sini terset 1. Dan pada hasil ini mari kita set pada length ratio. Kita ketik 1. Dan bila mana ukuran referensinya berbeda, contohnya 750 untuk lebarnya dan 500 untuk tingginya, maka cara untuk kalkulasinya yaitu sama 500 dan dibagi 750. Dan ini hasilnya. Yang kita ambil dari angka ini adalah 3 angka dari belakang, 6, 6, dan 7. Maka untuk mengisi di option length ratio kita ketik titik 667. Oke, dan kita kembalikan ke 1.
Maka itulah mengapa saya menggunakan NURBS plane karena sedikit berbeda dari poligon. Karena dari plane NURBS di sini memiliki satu nilai untuk lebar dan kemudian nilai-nilai lainnya adalah proporsi yang jadinya bisa sedikit-sedikit untuk menyesuaikannya. Jika sudah, mari kita sesuaikan dahulu lokasi dari penempatan NURBS plane ini. Kita naikkan agar bagian bawah dari plane ini bisa di atas dari grid. Dan jika sudah, mari kita kembali ke perspektif. Selanjutnya, mari kita insert gambar referensi tersebut untuk ditempatkan ke dalam NURBS plane ini dengan cara menciptakan sebuah material baru yang dibuat khusus untuk objek NURBS plane ini. Dan kita bisa temukan material tersebut di Raktool dan di panel rendering. Anda lihat di sini pada bola kecil ini, di sini kita memiliki semua shader yang bisa kita pilih untuk diinsertkan pada objek yang terselected. Dan di sini saya akan memilih material Lambert, yaitu di nomor 3 dari ke depan, 1, 2, dan 3. Karena material Lambert salah satu material yang tanpa highlight atau reflection. Dan sebelum mengklik material Lambert ini, pastikan dahulu objeknya sudah terselected, dan jika sudah, kita klik dan kita masuk ke option dari Lambert, yaitu di atribut editor, dan di sini saya akan fokus pada color. Selanjutnya, mari kita klik icon ini, yaitu untuk memungkinkan kita dapat memasukkan atau mengajukan beberapa option yang dapat dikombinasikan pada material Lambert. Dan untuk lebih jelasnya penjelasan hal ini, yaitu create render node, yaitu ada di next sesi. Mari kita skip. Selanjutnya, di sini saya ingin material Lambert dapat terganti pada colornya, yaitu tergantikan oleh sebuah image, yaitu tentunya image referensi. Maka di sini pada option di sini saya akan memilih option file. Kita klik. Jika sudah, pada image name, yaitu pada panel file 1, saya akan lanjutkan untuk mengklik icon file ini agar kita masuk ke dalam sebuah pencarian di mana image yang ingin saya sertakan pada material Lambert dapat terpilih dan tertera pada NURBS plane ini dan material. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam file di mana image referensi tersebut berada. Kita pilih desktop dan ke exercise file, dan kita slider ke bawah dan pilih referensi materi. Selanjutnya, tahap awal ini, di sini saya akan memilih side view. Selanjutnya, klik open. Jika sudah seperti ini, berarti image atau pada color dari Lambert sudah tergantikan dari gambar referensi yang kita miliki, dan itu ditandakan oleh berubahnya icon di option color yang sebelumnya seperti ini kini sudah tergantikan seperti ini, yaitu berarti kita sudah menyertakan sebuah image ke dalam material Lambert ini. Selanjutnya, mari kita tekan angka 6 pada keyboard, yaitu untuk mengaktifkan tekstur hardware agar image referensi yang sudah kita insert ke dalam NURBS plane dapat terlihat. Oke. Dan untuk sudut yang lain atau pada bagian belakang di sini tidak terlihat. Ini karena pencahayaan pada adegan ini. Mari kita rubah settingnya, yaitu di menu dari viewport, lighting, dan kita pilih use flat lighting. Kita klik, maka kini pada sudut bagian belakang dapat terlihat image-nya. Jika sudah, sekarang kita ke side view untuk memastikan posisinya saja sudah sesuai atau belum, yaitu pada bagian dasar dari image referensi. Tekan 6 pada keyboard, kita cek. Oke, sudah sejajar dengan ground. Kita kembali ke perspektif. Kita close ini. Jadi sekarang saya sudah memiliki gambaran referensi, yaitu pada sudut samping. Dan pastinya ini diperoleh dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya, mari kita lakukan hal yang sama, yaitu kembali menginsert image referensi pada sudut lainnya, seperti front view dan top view. Dan saya akan awali dari front view dahulu. Kita insert,
NURBS Plane dan kita pastikan ukurannya 10 dan 1. Oke. Selanjutnya kita insert shader, Lambert, dan pada color kita klik icon ini dan pilih file dan image name, lalu ke icon file dan pilih image-nya yaitu front view dan klik open. Selanjutnya tekan 6 pada keyboard. Oke, sekarang kita kembali ke perspektif. Kita cek dahulu. Oke, sudah. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk menginsert referensi top view. Oke, sudah semua. Sekarang kita sudah menyelesaikan proses men-setup referensi di Maya. Dan bila sudah seperti ini, kita bisa melanjutkan ke step modeling. Namun sebelum melangkah ke modeling, mari kita lengkapkan proses men-setup referensi ini dengan membuatkan layer untuk NURBS Plane ini atau referensi. Kita blok semua, lalu kita buatkan new layer. Klik double dan kita rubah namanya menjadi referensi dan klik save. Selanjutnya, jika sudah kita buatkan layer, maka nanti kita bisa men-unvisiblekan referensi ini dengan mudah yang tujuannya untuk tidak terhalangi saat kita ingin melihat hasil dari proses sementara, yaitu pemodelan dari objek yang kita insert di layar editor untuk kita bentuk seperti referensi. Dan tidak hanya itu, tujuan dari layer, di sini kita bisa men-lock plane ini agar tidak ikut terselected, yaitu pada saat memproses atau modeling, yaitu dengan mengaktifkan referensi. Kita klik, dan bila sudah seperti ini, maka kita dapat lebih cepat memproses dan tidak terhambat pada saat memodeling.